Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mustafa, kelas 1A S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengapa konflik di Pulau Rempang, Batam, dan Pohuwato, Provinsi Gorontalo terjadi. Konflik di Pulau Rempang bisa terjadi karena rencana investasi jumbo dari investor asing mendapat resistensi yang cukup masif oleh warga setempat, terutama warga yang merasa telah tinggal di Pulau Rempang secara turun-temurun. Resistensi lahir di saat eksekusi relokasi atau penggusuran akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kota Batam. Walhasil, konflik terbuka antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat tak terhindarkan. Sedangkan konflik Pohuwato bisa terjadi karena ahli waris penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Pani Gold Project menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. Selain masalah pengembalian lahan dan ganti rugi lahan, soal masalah pengerusakan lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tambang di Pohuwato juga ikut diangkat oleh beberapa pihak, terutama dari beberapa LSM di Sulawesi. Kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato nyatanya hanya segerintir kasus yang menggambarkan kerumitan urusan konflik agraria di Indonesia akibat berbagai persoalan. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, kasus Pulau Rempang dan Pohuwato hanya 2 kasus dari ratusan kasus konflik agraria di negara ini. Dalam 8 bulan terakhir, Komnas HAM mencatat sebanyak 692 kasus konflik agraria yang dilaporkan, yang setara dengan rata-rata 4 kasus setiap harinya. Jadi, baik dalam kasus konflik agraria pada umumnya maupun pada kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, sangat jelas bahwa pertama, ada masalah kebijakan yang tidak sensitif dengan keberadaan dan keberlangsungan masyarakat setempat. Kedua, ada masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketiga, buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, antara pemerintah dan pengusaha, dan antara pengusaha dengan masyarakat setempat. Keempat, masalah yang nampaknya menjadi sebab awal dari semua simpang siur kebijakan pemerintah di atas adalah adanya keberpihakan yang berlebihan dari pihak pemerintah kepada pengusaha dan investor atas nama kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional. Solusi untuk masalah konflik di Pulau Rempang, Batam, dan konflik Pohuwato Provinsi Gorontalo, yaitu yang pertama, pemerintah harus segera melakukan perubahan paradigma dalam menyelesaikan masalah konflik agraria terkait dengan keberadaan investasi di suatu daerah. Jika tidak diubah, maka ratusan kasus yang disebut oleh Komnas HAM akan berpotensi berubah menjadi kasus seperti Pulau Rempang dan Pohuwato. Yang kedua, dalam kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, semua elemen masyarakat harus dilibatkan secara intensif dan kualitatif. Contohnya seperti di Pulau Rempang, masyarakat penghuni desa kuno harus ikut menjadi pelaku dan menjadi bagian penting dalam pembangunan Eco-City Rempang. Sementara untuk kasus Pohuwato, pemerintah sebaiknya memperjelas legitimasi status wilayah pertambangan rakyat atau WPR yang diakui setara dengan status izin yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, program
corporate social responsibility harus ditingkatkan dengan ide dan pendekatan yang lebih kreatif agar lebih mewakili semua kebutuhan masyarakat setempat, dikaitkan dengan imbas negatif yang mereka terima dari kehadiran investasi baru tersebut. Demikian video penjelasan tentang konflik di Pulau Rempang, Batam, dan Pohuwato, Provinsi Gorontalo, beserta solusi yang saya berikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.